Bukan hanya aku dapat nilai 90, oh aku bisa ini, syaratnya Budia gini-gini, aku sudah dapat nilai, enggak. Tapi kalau sekarang alhamdulillah dengan Gen Z ya, Gen Z apa Gen Z? Untuk lebih bisa mengembangkan potensi kecerdasannya di bidang matematika. Kayaknya gitu deh. Halo semuanya, selamat datang di podcast DKV. Saya Kalista sebagai host hari ini yang didampingi oleh tamu spesial kita dan juga tamu terhormat kita. Silahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Saya Sri Subandia dari SMK 4 Semarang, guru matematika. Baik, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam atau lebih lanjut, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Budia karena telah meluangkan waktunya untuk mampir ke podcast DKV kita. Budia kan sebagai guru matematika, udah jelas dong kita mau bahas apa hari ini. Jadi pembahasan yang paling menyenangkan yaitu matematika. Mungkin setelah nonton podcast ini kalian jadi kecanduan nih, atau mungkin jadi lebih tertarik dengan matematika. Jadi pastikan kalian stay tune ya sampai akhir. Oke, sebelum masuk ke pembahasan matematika ini, saya boleh tanya nggak nih Bu? Kira-kira Budia itu udah ngajar matematika atau udah menjadi guru matematika berapa lama nih Bu? Jadi cerita singkatnya, Budia itu lulus dari UNES, kalau dulu namanya IKIP tahun 1993. Setelah itu Budia mengajar matematika. Ini cerita ini juga sejarah juga ya. Boleh. Jadi setelah itu Budia mengajar matematika di sebuah sekolah swasta SMP. Budia juga mengajar di bimbel yang namanya Primagama, kalau tidak salah sampai sekarang masih. Setelah itu tahun 1997 Budia diterima di SMK 4 Semarang. Jadi menurut perhitungan matematika, kalau sekarang tahun 2025, Budia mengajar di sini mulai 1997, kira-kira Budia sudah mengajar 28 tahun. Mulai Februari ya, terhitung Februari, besok Budia sudah mengajar 28 tahun. Alhamdulillah waktu yang lama, yang tidak sebentar, Budia sudah mengajar di SMK 4 Semarang. Lama juga ya Bu, 28 tahun. Seusia ibu kalian mungkin ya? Kemungkinan bisa jadi lebih tua gak sih Bu? Itu tadi kan cerita perjalanan karir dari Budia. Nah, untuk yang sekarang ada gak sih Bu tantangan utama yang dihadapi dalam mengajarkan matematika kepada siswa-siswi yang terutamanya Gen Z nih Bu? Ya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, kalau dulu Budia mengajar matematika itu harus manual, artinya harus menerangkan yang sangat mendetil, harus begini, yang artinya perjuangannya sangat berat sekali kalau jadi guru matematika dulu ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah dengan Gen Z ya, Gen Z apa Gen Z? Gen Z, Gen sekarang itu anak-anak sekarang itu alhamdulillah lebih cerdas daripada anak yang dulu. Karena apa? Dengan pengaruh media sosial, dengan sarana prasarana yang lebih bagus, insya Allah anak-anak sekarang itu mungkin lebih lebih terbuka tentang pembelajaran matematika. Jadi kalau sebagai guru sekarang itu kita sebagai fasilitator ya, mendampingi anak-anak untuk lebih bisa mengembangkan potensi kecerdasannya di bidang matematika. Kayaknya gitu deh. Artinya apa? Tantangan dulu dan tantangan sekarang sama-sama ada tantangan, tapi beda ya. Kalau dulu kan manual sekali kita harus mengajarkan matematika, tapi kalau sekarang itu Budia menerangkan sedikit aja, kalian sudah bisa mengembangkan dengan bantuan sarana teknologi, kemajuan teknologi yang sekarang ini. Kayaknya gitu deh. Alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita juga sempat mengutip nih, sempat nyari-nyari informasi juga. Dikutip oleh merdeka.com,
itu dijelasin kalau matematika anak Indonesia berdasarkan survei yang dilakukan oleh Program for International Student pada tahun 2018 itu menunjukkan bahwa kemampuan matematika Indonesia berada di peringkat 75 dari 81 negara. Sebesar 71% kemampuan anak Indonesia tidak mencapai kompetensi minimum, atau dengan kata lain, masih banyak siswa Indonesia yang mengalami kesulitan dengan pelajaran matematika. Nah, menurut Budia sendiri, ada nggak sih strategi khusus yang ingin Budia ciptakan agar membuat siswa lebih menyenangkan atau lebih semangat dalam pembelajaran matematika, atau sebelumnya sudah ada dan sudah diterapkan? Jadi pada pembelajaran matematika secara teori itu ada sistem metode pembelajaran banyak sekali. Tetapi sistem pembelajaran yang banyak sekali itu bisa dikombin atau bisa dikolaborasi dengan non teori ya. Artinya non teori itu pendekatan yang dilakukan Budia itu pendekatan secara psikologis. Artinya Budia ingin merangkul kalian tidak sebagai siswa tapi sebagai teman belajar. Artinya kita sama-sama belajar. Budia belajar mengajarkan sesuatu, kalian belajar apa yang diajarkan Budia. Artinya apa? Kita sama-sama belajar meskipun dalam hal pengetahuan Budia lebih lebih menguasai daripada kalian, tapi dalam hal lain kalian itu juga lebih menguasai. Artinya kita saling belajar. Itu strateginya Budia seperti itu. Jadi Budia tidak menganggap kalian itu murid yang harus digini-gini itu enggak. Tapi Budia menganggap kalian itu murid yang juga anaknya Budia, juga temannya Budia. Jadi dengan begitu insya Allah selama ini yang Budia lakukan itu ternyata berhasil. Kalau kalian merasakan tentunya beda dong guru matematikanya Budia dengan guru matematika yang lain. Kalau masalah apa ini namanya menurut survei itu anak Indonesia itu karena apa namanya lingkaran ya, ada lingkaran yang tidak hanya satu hal yang menyebabkan itu. Lingkaran itu adalah dalam artian bisa apa namanya lingkungan belajar, bisa kurikulum yang diciptakan oleh pemerintah itu juga mempengaruhi anak-anak. Artinya apa? Pembelajaran matematika di tingkat atas itu harusnya kan imbas dari pembelajaran matematika di tingkat dasar. Kalau tingkat dasar tidak menguasai, akibatnya nanti ke tingkat atasnya pun juga susah untuk penguasaan matematika. Artinya seperti itu. Jadi itu seperti lingkaran, tidak bisa hanya salah satu penyebabnya hanya di tingkat dasar aja, di tingkat menengah aja itu tidak bisa. Atau salahnya gurunya atau kesalahan dari siswanya itu tidak bisa. Jadi itu suatu lingkaran ya. Artinya banyak hal yang mempengaruhi kenapa survei kita itu masih rendah. Itu banyak hal yang mempengaruhi. Dan yang penting anak-anak itu tidak usah memikirkan itu, yang penting kita itu bagaimana caranya kita itu cerdas dalam segala hal yang diawali dari matematika, gitu aja. Berarti kan menurut penjelasan Budia ada beberapa aspek yang mempengaruhi, entah itu dari metode belajar, kurikulum, atau sebagainya. Nah, menurut Budia, kalau misalkan Budia bisa mengubah salah satu aspek cara belajar matematika saat ini, menurut Budia apa yang akan Ibu ubah dan apa alasannya kalau boleh tahu? Mungkin untuk yang tingkat kalian ya, untuk tingkat menengah mungkin karena anak-anak itu sekarang sudah ada kemajuan teknologi yang bisa membuat kalian lebih mudah. Mungkin mindset kalian ya harus diubah. Meskipun kalian bisa, artinya sekarang ada AI, ada chat GPT dan sebagainya, tidak hanya langsung transfer dari itu, tapi kalian tetap harus bagaimana aku tahu, aku bisa mengerti hal ini meskipun di AI atau apa itu ada jawabannya gitu loh. Artinya kita tuh juga harus tahu kok dia bisa chat AI kok bisa jawab seperti ini, aku harus bisa mudeng juga gitu loh. Itu kayaknya yang selama ini mungkin ada beberapa anak yang ketergantungan ke itu ya. Ketergantungan ke itu. Ada beberapa seperti itu meskipun tidak semua sih. Kalau misalkan Ibu Dia kan ada beberapa anak yang kadang tuh ya kayak gitu tadi. Jadi kayak enggak sepenuhnya memikirkan atau belajar dengan sendirinya, melainkan melalui AI. Tapi kalau misalkan Budia sendiri ini kira-kira tetap bakal ngasih kebebasan nggak atau kesempatan buat siswa memilih metode atau cara belajar yang mereka inginkan?
Ya, karena sekarang eranya bukan era yang dulu lagi. Jadi era sekarang kalau pemerintah tuh menerapkan kurikulum merdeka, sebetulnya hal itu juga boleh-boleh saja nggak apa-apa. Cuman yang perlu yang perlu ditanamkan ke anak-anak itu bukan tulisan kalian yang penting aku nulis, penting aku mengerjakan enggak, tapi pemahaman konsep itu harus betul gitu loh. Karena pemahaman konsep itu juga artinya kita belajar matematika itu kan untuk mencerdaskan otak, tidak hanya untuk asal aku bisa itu enggak, tapi untuk belajar mencerdaskan otak, menggunakan otak kita bagaimana kita mengatasi masalah kalau kita bertemu dengan sebuah masalah yang rumit seperti ini. Bukan cuma masalah matematika aja. Nanti dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Misalnya kamu ketemu masalah seperti ini, karena otakmu sudah terbiasa bekerja keras, insya Allah kamu pasti bisa menyelesaikan. Itu inti dari pembelajaran matematika itu seperti itu ya sebetulnya, bukan hanya aku bisa, aku dapat nilai 90, oh aku bisa ini, syaratnya Budia gini-gini, aku sudah dapat nilai, enggak. Tapi yang penting kalian itu harus ditanamkan bahwa pembelajaran matematika itu untuk kecerdasan otak kalian, untuk kepentingan kehidupan selanjutnya, tidak hanya saat ini aja gitu. Jadi untuk metode-metode itu kalau bisa ya semuanya memang kita pakai. Anak-anak pengennya apa? Pengen gini Bu, pakai cara gini Bu. Oke, enggak apa-apa. Yang penting yang ditanamkan itu kecerdasan otak itu nomor 1 gitu. Oke. Nah, karena sebelumnya udah sempat disinggung nih Bu, itu kan juga menjadi salah satu pertanyaan yang paling membuat murid-murid tuh kayak, emang bener nggak sih matematika itu penting buat kehidupan kita di keseharian? Jadi kalau menurut Budia nih ya, dasar matematika itu sudah diajarkan dari kecil ya kan, dari Ya. kamu lahir, dari sekarang SD, TK, SD, SMP, SMA, sekarang tingkat SMA itu matematika diajarkan terus. Karena apa? Kebutuhan atau pentingnya itu apa sih? Satu, kalau melanjutkan kuliah kamu banyak jurusan-jurusan yang membutuhkan bidang matematika ya. Kemudian kalau tidak kuliah, kamu bekerja, kamu pun membutuhkan matematika. Minimal kamu itu bisa menghitung gaji kamu, ya enggak? Iya bener. Kalau gajinya kurang, minta dong biar banyak gitu. Pak, gajinya kurang atau bagaimana. Nah, intinya seperti itu. Jadi jangan sampai salah kamu menghitung seperti itu. Artinya apa? Matematika untuk kehidupan sehari-hari itu untuk kecerdasan otak kita, ya. Dalam pekerjaan meskipun tidak langsung dipakai, kamu harus ngitung 5 tambah 5 10 tuh enggak, tapi dalam kecerdasan otak kamu itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari kan, ya kan. Bekerja pun kita butuh cekatan, butuh cerdas, butuh kalau di tempat pekerjaan kamu diberi tugas atau diberi suatu masalah, kamu harus bisa menyelesaikan. Karena kamu sudah terbiasa di sekolah itu mengerjakan matematika yang susahnya seperti itu, gitu ya. Jadi penting menurut Budia juga penting juga matematika dalam kehidupan sehari-hari. Berarti matematika sendiri itu ada plus dan juga ada minusnya. Nah, nih kita udah sampai ke segmen terakhir dan pertanyaan terakhir. Ada nggak sih Bu pesan buat siswa-siswi di luar sana atau mungkin bagi murid Budia sendiri nih, mungkin semangat atau sindiran buat yang mager belajar matematika nih Bu? Oh ya, oke, untuk siswa-siswa di luar, dulu itu ada kata-kata matematika itu adalah momok dalam sekolah kita ya. Kalau kita sekolah, momoknya itu adalah matematika, pelajaran yang paling tidak suka itu matematika. Bener. Tetapi sekarang itu kebalik. Nah, apalagi anak-anak yang sudah diajar Budia nih terutama nih ya. Matematika is my life, sangat menyenangkan sekali matematika itu ya kan. Saya selalu bisa mencapai nilai yang bagus kalau belajar matematika. Gitu kan. Jadi jangan, matematika bukan momok lagi, tapi matematika itu adalah suatu kebutuhan. Kalau Budia bilang matematika is my life. Oke, semangat belajar matematika. Matematika itu sangat menyenangkan. Waduh. Nah, jadi hari ini kita belajar banyak banget kan tentang matematika yang ternyata nggak terlalu pusing nggak sih? Dan kita juga bisa mengenal Budia lebih dalam nih melalui karir panjangnya yang sudah berjalan selama 28 tahun ya Bu. Kira-kira kalian udah pada lahir belum nih? Belum lah.
Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dia karena telah meluangkan waktunya dan juga mampir ke podcast kita nih Bu. Semoga dengan adanya podcast kali ini dapat memberikan manfaat yang positif dan juga memberikan semangat belajar bagi kita semua untuk mempelajari matematika. Amin. Jadi sampai jumpa di video podcast DKV yang selanjutnya. Saya Kalista sebagai host izin undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.